Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la khala wa la quwata illa billah. La ilaha illallah syukran nikmatihi, la ilaha illallah iqraran birububiyatihi. Alhamdulillah saudaraku semuanya. Kita berjumpa lagi di channel Cahaya Putra Mandiri dari 7 kota. Pada kesempatan kali ini channel kita akan mantau atau menelisik dari jalur gaib tentang gejolak kenaikan PBB atau pajak bumi dan bangunan itu hampir di seluruh jajaran Nusantara sama di Jawa itu kemarin sudah mulai pasti dinaikkan 250%. Gejolak seperti itu terjadi kerusuhan dan lain sebagainya, dan beritanya juga di Jawa Barat sampai 1000% ini ya, 1000% nih ya, pajak akan dinaikkan seperti itu. Dari masyarakat sana gimana kan gitu. Kita lihat secara dari jalur gaib, dari portal gaib, kejadian-kejadian yang mau datang, apa yang nanti yang terjadi informasinya, dari gejolak-gejolak dari kenaikan pajak seperti itu. Kemarin sempat kisruh juga itu ya, sampai ada yang mengisukan tubuh korban, ada korban jiwa, ada yang mengatakan enggak, yang luka-luka banyak 60 lebih sampai 60 lebih dari aparat keamanan dan para pendemo dari rakyat tadi. Ini beritanya belum tahu saya juga sudah lengser atau belum. Kalau di video-video yang beredar itu ada yang mengatakan belum, ada yang mengatakan sudah, yang belum pastilah. Kita ikuti saja. Ini nanti saya coba hadirkan yang tahu tentang dari keadaan Indonesia ini, syukur-syukur nanti penjaga dari Indonesia, dari Nusantara ini, jadi memberikan informasi dengan gejolaknya kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga sampai 1000%. Wah, luar biasa ini. Ini rencananya, ini baru rencana di daerah Cirebon juga mau naik seperti itu. Ini bersama Mas Firman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung, like, subscribe semuanya. Untuk saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, yang mungkin ada yang lagi sakit, semoga diberikan kesembuhan, diangkat semuanya yang menyebabkan sakit, semuanya diangkat Allah, diberikan kesembuhan total dan tak akan kambuh lagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya, sehat jasmani dan rohani, dimanapun Anda berada semuanya sekeluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita langsung saja Mas Buran untuk laksanakan mediumisasi. Oke, siap? Siap. Oke, kita laksanakan untuk mediumisasi. Kita niatkan ilahi anta maksudi waridu kamatuti sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bersihkan jasad mereka, bersihkan dari semua penyusup jin, siluman, syaitan, semuanya, bersihkan semuanya, seluruh anak iblis, seluruh anak negatif yang masih lainkan, ketendang semua dengan Allah. Bersihkan semuanya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dicernihkan lagi, selain yang saya hadirkan tidak bisa menguasai jasad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi seluruh malaikat dengan izin beliau. Saya rencana aktif bentengi hingga mediumisasi ini selesai dan roh tujuh semua saat kami sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau saya hadirkan salah satu kebijakan Nusantara yang bisa bercerita dengan tanggung yang terjadi pada Indonesia tahun dekat-dekat ini, tentang gejolak yang terjadi semuanya yang asli, dengan izin beliau sang yang rusak orang yang asli, kait yang terkuat hadir sallallahu alaihi masuk dalam jasad. Silakan sallallahu alaihi Muhammad, silakan. Sambungkan lidahnya dengan jasad jika ini bukan saya masuk ke depan saya, langsung ketendang dengarkan jangan dengan itu Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bisa bicara dari golongan apa ini? Dari golongan jin. Yang keras dari golongan jin? Ya, dari golongan jin. Ini Anda yang dihadirkan. Dari mana Anda ini? Dari Nusantara, dari Pulau Jawa.
Dari pulau sini saja. Alhamdulillah. Tepatnya di mana tempat Anda? Di wilayah hutan. Di wilayah hutan. Ini tadi saya menghadirkan yang menahu tentang gejolak kenaikan pajak di Indonesia ini. Kemarin sudah. Hutan mana ini? Di daerah tengah. Jawa Tengah. Tempat kemarin kan ada rame-rame kan huru hara di sana kan, untuk menurunkan salah satu bupati yang ada di sana, tepatnya di Pati. Tahu Anda itu? Ya, sedikit tahu. Itulah di Nusantara. Ya, semakin hari saya lihat semakin memanas pergolakan antara kalian dengan penguasa atau pemerintahan kalian. Begitu gesekannya terlalu kuat. Terlihat sekali hawa panas yang saya rasakan di bumi Jawa ini, di Nusantara. Memang tidak akan lama lagi kejadian akan terulang kembali. Kisruh di mana-mana, dimulai memang dari Pulau Jawa, untuk merontokkan, merobohkan pemerintahan yang saat ini menjabat di tahun-tahun ini. Dari pandangan Anda sendiri ini terjadi di Pulau Jawa saja atau di seluruh Nusantara ini? Ya, lebih banyak di Pulau Jawa huru hara ini. Yang sangat besar, yang sampai di wilayah-wilayah yang dekat dengan alun-alunnya. 3 tahun lalu maksudnya kabupaten gitu. Ya, di setiap kota ada kericuhan di mana-mana. Tidak sinkron antara yang bawah rakyatnya dengan atasan atau penguasanya. Dan ini kan pemimpin atau presiden kan atau yang berusaha untuk merobohkan sistem atau pemerintahan saat ini. Dan gejolak yang cukup besar di Nusantara ini. Maksudnya yang merobohkan siapa? Dari golongan iblis dan golongan siluman untuk menggoncang-gancingkan Nusantara ini dengan isu-isu fitnah dan adu domba dengan penguasa dan dengan rakyatnya sendiri secara terang-terangan. Itu pengaruh juga ya di alam kamu ya, di alam gaib ini ya? Ya, terasa sama. Itu di dunia kami. Itu energinya semakin kuat untuk menghisap atau memperbanyak pasukan kami dengan energi kalian, dengan bentrok menggulingkan pemerintahan saat ini. Terasa panas itu kalau di dalam gaib? Itu yang saya suka. Hawa panas sangat baik meliputi Nusantara ini. Anda ini belum Islam ya? Ini tugas apa ada di hutan itu? Ada tugas apa? Ya memang itu tempat saya, tidak bertugas. Tempat saya. Saya mengikuti ya semuanya berita-berita yang ada di Jawa ini semuanya ya. Terlihat jelas ya? Terlihat jelas. Sangat banyak sekali orang itu merasa tertindas, merasa dengan peraturan-peraturan dari sang penguasa itu yang hanya mementingkan beberapa kepentingan mereka saja, suatu kelompok. Dan ada salah satu pemimpin yang cukup bijaksana, cukup merakyat, dan sangat peduli dengan rakyat. Itu nantinya yang akan menstabilkan Indonesia hanya beberapa saat saja. Itu saat ini atau mau mendatang? Di tahun-tahun mendatang. Oh, mau mendatang, belum ada orangnya berarti? Sudah ada. Oh, sudah ada. Dan akan digantikan orang seperti itu. Loh, di tahun-tahun depan. Beliaunya ini menjabat atau enggak? Iya, menjabat. Oh, menjabat sekarang? Oh, di mana itu? Dan siapa? Dari tanah Sunda. Dari Jawa Barat. Dan dikagumi banyak orang di seluruh Nusantara. Memang sifatnya itu mirip dengan Ratu Adil
bijaksana, arif, dan dicintai rakyat. Itu yang bentar lagi akan menjabat menjadi salah satu yang terpenting, salah satu tokoh besar di Nusantara yang paling berpengaruh. Dan untuk sementara ini kan gejolak dipicu dengan kenaikan pajak. Ya, semuanya bahan pangan sulit, semuanya akan merasa sulit. Dan itu kalian akan ditekan ya, oleh kebijakan-kebijakan para penguasa yang dolim, yang sangat-sangat mencekik masyarakat atau warga di sini, di rakyat Nusantara. Maksudnya penguasa itu dari pemimpin pemerintahan. Pemimpin kalian. Tidak ada yang memihak rakyat untuk saat ini kecuali hanya beberapa orang saja. Tidak lebih dari 5 orang. Itu kan pemicunya banyak kasus korupsi, koruptor itu, dan ini semua itu hanya ingin jabatan, ingin kekayaan, kekuasaan. Tapi syukur-syukur ada yang pejabat seperti yang Anda ada katakan. Satu yang sangat diharapkan nantinya juga akan dipuja-puja oleh rakyat Nusantara. Hati-hati dengan itu, dengan pemujaan yang berlebihan. Itu nantinya akan memberatkan hisab sang pemimpin itu sendiri. Memang itu sangat-sangat dicintai rakyat, sangat ulas asih, sangat peduli dan bijaksana. Tetapi pergolakan nanti akan digantikan sangat cepat di penguasa yang paling pusat. Huru hara sendiri itu kemarin kan kejadian di Pata ini yang baru sudah meluas, di sini meluas ke seluruh Pulau Jawa. Yang tadi Anda katakan kan pemimpin itu, pejabat itu kan ada di Jawa Barat. Nah itu ada kemungkinan tidak meluas sampai ke sana itu karena di sana itu ada kenaikan rencananya pajak itu 1000% loh, tidak tanggung-tanggung. Iya, tapi masih bisa dikontrol, masih bisa dihimbau, diturunkan pajak-pajak seperti itu, masih bisa diorganisir tahun demi tahun. Dari baru perencanaannya. Nah, ini kalau terjadi ya kemungkinan ada tidak ricu besar kayak gitu lagi. Ya, di sana, di pusat. Di wilayah sana, di gedung DPR atau ya, di sana. Oh di sana, di gedung pusat. Di sana kan perwakilan rakyat. Ya memang di sana untuk menggulingkan salah satu pemimpin di negeri ini, dan juga untuk menggulingkan salah satu kelompok. Gitu. Ya. Kelompok apa itu? Ya itu yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Partai politik maksudnya? Oh gitu. Berarti jelas ada juga ya gejolak besar kayak gitu? Gejolak besar, sangat besar. Sangat panas sekali. Sampai di tahun-tahun berikutnya, kita nantinya ricuh di mana-mana. Besar. Akan tetapi ada yang meredam salah satu pemimpin yang gemar di Palestina, yang peduli dengan rakyat. Hanya itu saja yang dibanggakan oleh rakyat saat ini. Di saat negeri ini kan gonjang-ganjing, kericuan di mana-mana, di antara timur dan barat menyatu untuk mengganti salah satu pemimpin yang bijaksana. Segera rakyat ini sudah tidak betah dengan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan dari pemerintah pusat. Ya menurut Anda sendiri itu pemerintah punya aturan seperti itu bagaimana? Dari GAIB juga ramai pastinya. Ya, hanya mementingkan salah satu golongan saja. Oh gitu. Dari penguasa-penguasa. Tidak ada yang benar pemimpin saat. Hanya uang, jabatan, ya sudah itu saja. Atau mungkin dari pembayaran pajak untuk membayar utang-utang negara. Itu jauh sekali. Ya memang suatu saat di jauh ke depan ada salah satu pemimpin dunia berasal dari sini. Itu masih lama. Oh dari Jawa maksudnya? Ya dimulai dari sana, dari tanah Pasundan
salah satu pemimpin yang mengalami revolusi besar-besaran. Puncaknya awal daripada untuk memakmurkan Nusantara ini. Oh ya, Mbak, saya pernah dengar cerita nanti akan yang membayar utang negara yang sangat atau begitu besarnya utangnya. Itu nanti juga harta-harta dari leluhur. Benar seperti itu? Ya. Itu sebenarnya rakyat kecil, fakir miskin, anak yatim, dimulai akan lebih dahulu. Dimulai dari Pulau Jawa, dari sana, dari barat itu, nyebar sampai ke pelosok-pelosok. Baru bayar hutangnya semuanya. Oh gitu. Baru negeri dibangun, semuanya. Tapi ada Nusantara kabar itu. nggak seperti itu dari gaib itu? Memang itu nantinya akan bayar dari mungkin dari harta Pak Soekarno atau dari Raja Ya, semuanya. Brawijaya atau Prabu Siliwangi. Menyatu satu. Sebelumnya itu ada gejolak besar. Nusantara ini akan mengalami krisis yang sangat besar, sangat besar. Dan cerita itu juga kalau hutang piutangnya negara itu belum ada apa-apanya, masih sedikit kalau sekarang. Masih hanya segitu, umpamakan hanya satu mangkok Oh gitu. dibandingkan harta yang sangat Ini tidak banyak. lunas-lunas loh hutangnya negara ini. Ya memang akan seperti itu. Banyak melembung, banyak sekali. Bahaya. Kalau memang dibayar dengan Mencari salah satu, sosok yang dijanji-janjikan, yang sudah tertera di kitab. Salah satu pemimpin yaitu Prabu Adi Jayabaya. ataukah itu memang yang pewaris harta karunnya itu? Benar. Berita beliau nanti akan yang membayar hutang semuanya negara. Ya tapi tidak semudah itu. Hmm. Akan ada negosiasi cukup alot nantinya. Hmm. Belum saatnya. Sebelum mengalami krisis yang sangat-sangat saya mengerikan sekali. Maksudnya krisis seperti apa? Ya semuanya, bahan pangan, bahan pokok, industri dan lain-lain. Kalian hati-hatilah, perkuat iman kalian, karena negeri ini sedang mengalami penurunan semua ekonomi, harta, daya beli dan lain-lain. Tapi memang dari sudut pandang gaib nanti yang membayar hutang itu tetap ya pakai harta itu ya. Ya, memangnya seperti itu. Dibangun dengan pemerintahan ini akan diganti oleh satu pemerintahan, satu tubuh, satu pemimpin. Tidak ada bawahan lagi, diganti satu pemimpin. Dihancurkan semuanya. Ya, Nah, kalau udah ada bawahannya lagi yang dipimpin siapa nantinya? ya maksudnya itu hanya yang diamanahkan Oh, oleh satu pemimpin itu di sana. pasti kan ada perwakilan dan lain Iya, istilahnya perwakilan. Kelompok itu sedang dibentuk, tapi belum ada, itu belum ada, belum siap. belum sih, tapi sudah ada. Sudah ada. Siap. Di saat ekonomi ini mengalami hutang yang sangat banyak, barulah negara ini disuruh mundur, mengganti pemerintahnya, sistemnya, dan lain-lain. Barulah beliau muncul. Di tahun 1997-98 itu kan terjadi krisis moneter. Itu pada masanya Pak Soeharto. Ya, itu akan terulang kembali. Akan terulang kembali. Tidak lama. Lihat saja nantinya. Di mana-mana itu akan ada kericuh, demo yang sangat besar. Masya Allah. Kalian siap-siaplah di posisi seperti itu di zaman itu. Tapi barulah seperti ada mentari pagi yang pelan-pelan membangun negeri ini dari harta yang amanah, harta yang bersih. Tetapi juga di balik itu ada bentrok, ada pecah belah di antara yang memimpin di bawahnya itu. Ada bentrok besar-besaran, pecah dua kelompok besar. Jadi ada nanti sosok pimpinan memang untuk memerintah negara ini, jadi pemerintah ya, yaitu ya dari Jawa Barat yang kamu sebutkan itu ya. Ada sebutkan tadi. Itu awalnya.
Titik awalnya mulai di situ. Ya, gejolaknya titik awalnya daripada ini. Ya, revolusi baru akan mulai. Ya. Benar sekali. Gitu, ya. Terlihat dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Semuanya. Di situ semuanya di mana-mana, negara, perang antar negara dan lain sebagainya ya. Semuanya bermasalah. Oke, baik, terima kasih atas hadirnya di dialog. Iya, sama-sama. Silakan Anda melanjutkan aktivitas Anda kembali dari sana, di mana di hutan. Saya pergi ke hutan lagi. Saya pamit. Ya, silakan pelan-pelan, jangan bawa satupun di ini. Teman saya sallallahu alaihi wasallam Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Aman. Oke. Alhamdulillah saudaraku semuanya, untuk mediumisasi kita coba lihat ke depannya ya. Dari sisi gaibnya ternyata seperti itu, tetap gejolak ada. Dari kenaikan pajak paling tidak itu dari titik awalnya dari kota padi yang kemarin terjadi kisruh kayak gitu. Jadi emang salah satu pemicu adalah kenaikan PBB pajak bangunan dan pajak, sehingga yang kabarnya mau dinaikkan 1000% di Jawa Barat ya, sana di Cirebon juga. Dan ada salah satu sosok pimpinan atau pejabat tadi dari jadi memang itu yang bisa mengayomi nanti untuk sementara ya itu. Ya, semoga tidak terjadilah. Dan itu kalau dari sudut pandang gaib itu energi kita waktu geger itu juga panas ya. Ada yang senang ya dengan, ada yang tidak gitu, sama saja. Dan nanti Indonesia kedepannya itu akan apa yang luluh lantah benar ya. Beberapa kaum sudah menyebutkan kayak gitu. Dan beberapa hutang yang banyak dari negara ini ternyata nanti yang bayar tetap dari harta-harta mungkin dari Insinyur Soekarno dulu, Pak Karno, atau dari leluhur kita, dari raja-raja yang terpendam itu. Ya, salah satu beliau sosok pemimpin yang akan dibayar seperti itu. Tapi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetap banyak gejolak-gejolakan yang terjadi sampai akhirnya krisis moneter akan terjadi. Yang dulu pernah terjadi 97-98 akan terjadi lagi. Ya, persiapkan diri kita semuanya untuk iman dan ketakwaan kita kepada Allah nanti, supaya kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kurang lebihnya seperti itu. Ini hanya mediumisasi, ambil sisi positifnya saja untuk edukasi kita bersama. Jangan dipercaya 100% karena semua kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika datang kesalahan mutlak dari kami selaku manusia biasa, mohon maaf lahir batin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.